Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan kajian kita membahas tentang fikih taharah, ya, tentang bersuci. Dan sekarang adalah perjumpaan kita yang ke-13 mengkaji kitab Al-Fiqh Syafi'i lil Mubtadi'in, fikih Syafi'i bagi para pemula, yang dikarang oleh Syekh Ahmad Mahmud Abu Hasubah. Yang sekarang kita sudah kemarin selesai tentang mengusap khuf. Sekarang kita masuk pembahasan baru, yaitu tentang babul ghusli, itu tentang pembahasan mandi, yaitu mandi junub atau mandi besar. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, babul ghusli, al-ghuslu lughatan tamamu ghuslil jasadi kullihi. Secara bahasa, al-ghusl atau mandi itu adalah mengalirkan atau menuangkan, ya, air ke semua anggota badan. Itu arti mandi. Artinya dia dengan sempurna membasuh segala badannya. Kemudian secara istilah fikih, mandi di sini adalah sailanul ma'i ala jami'il badani bi niyatin makhsusatin li asbabin makhsusatin. Itu menuangkan maupun mengalirkan air ke seluruh tubuh, ke seluruh badan dengan niat tertentu dan disebabkan oleh sebab-sebab tertentu. Artinya mandinya ada hal-hal yang menyebabkan mandi tersebut. Ini pengertian dari mandi. Sekarang kita bahas apa saja hal-hal yang menyebabkan wajibnya mandi. Mujibatul ghusli, hal-hal yang mewajibkan mandi dalam mazhab Syafi'i. Yajibul ghuslu bisittati asbabin. Ada 6 sebab seseorang wajib mandi. 3 sebab khusus wanita dan 6 sebab, ya, itu atau 3 sebab selainnya ini mencakup laki-laki dan perempuan atau wanita. Kita bahas yang pertama dulu, yang ya khusus semuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Yang pertama yang menyebabkan seorang harus mandi adalah iltiqaul khitanain, bertemunya dua kemaluan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina syu'abihal arba' wa massal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu. Kalau seorang lelaki, suami, sudah duduk di antara 4 cabang wanita. Ini adalah sebuah kata kiasan atau kata kinayah yang sangat, ya, sopan untuk menjelaskan maksudnya berhubungan badan. Wa masal khitanul khitana, ketika itu kemaluan menyentuh kemaluan, maka sudah wajib mandi. Ini diantara hal yang sebagian orang-orang gak pahami. Ada yang menganggap bahwasanya berhubungan badan itu wajib mandi kalau keluar. Kalau gak keluar gak wajib mandi. Ini keliru, ya. Karena dalam hadis dikatakan ketika dua kemaluan sudah bertemu maka sudah wajib mandi meskipun tidak sampai keluar, ya, tidak sampai penetrasi. Ini yang dikenal dengan berhubungan badan atau al-jima', yaitu ilajul hasyafah fil farji, masuknya bagian luar, ya, atau bagian, ya, kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Jadi sekali, ya, bertemu sudah masuk, ya, maka dia sudah wajib mandi meskipun hanya sekali. Ini diantara hal yang harus dipahami bersama. Jadi beda antara berhubungan badan dengan keluarnya air mani. Keluar air mani adalah sebuah pembahasan, sedangkan berhubungan badan adalah pembahasan yang lain, karena terjadi berhubungan badan meskipun tidak keluar dan keluar meskipun tidak berhubungan badan. Jadi ini diantara hal yang harus dibedakan. Jadi di antara hal yang mewajibkan mandi yang pertama kali adalah berjumpanya dua kemaluan. Kemudian yang kedua, khurujul mani, keluarnya air mani, air sperma atau air semen. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kalian junub, kalau kalian keluar, ya, keluar air, maka bersucilah. Walau istahala, meskipun air yang keluar tersebut sudah mengalami bentuk perubahan, ya, perubahan bentuk. Ay tahawala
al-maniyu daman. Misalnya maaf, ya air maninya keluar dalam keadaan berbentuk darah. Jadi ini adalah sebuah bukti bahwasanya air yang keluar itu tidak harus berwarna putih, karena warna putih ya atau kental itu bukan salah satu sifat dasar dari air mani. Faqad yakhrujul maniyu fi surati dam, karena terkadang air mani bisa keluar dalam wujud darah. Ya. Wa yumayyizuhul insanu bil lazzati hina khurujihi fa huwa mujibun lil ghusli. Bagaimana cara membedakan antara darah yang keluar dari kemaluan misalnya bagi wanita, karena wanita pun ya bisa keluar. Ya, dengan keluar mani, antara darah dengan mani, yang membedakan antara mani dengan darah, mani itu memiliki dua sifat yang sangat dasar. Yang pertama adalah bil lazzah, dengan taladud, kenikmatan. Jadi ada rasa nikmat ketika dia keluar. Yang kedua at-tadafuq, yaitu terpancar. Jadi ini diantara sifat. Jadi nggak harus capek setelahnya. Karena ada orang yang kuat fisiknya sehingga ketika keluar air mani dia tidak capek. Tapi kalau dia sudah dalam keadaan ya lezat, ya, nikmat, kemudian yang kedua terpancar, maka ini sudah mewakili sifat itu adalah air mani atau air sperma. Kemudian yang ketiga, al-mautu. Ini saya loncat ya pembahasannya. Ini yang terakhir disebutkan hanya biar rapi saja. Jadi 3 pertama ini laki-laki perempuan, 3 selanjutnya itu khusus perempuan. Yaitu al-mautu, yaitu wafat, meninggal. Idza mata syakhsu wajaba 'alal ahya'i taghsiluhu bi syartin an la yakuna syahidan. Kalau seorang wafat, maka wajib bagi kita yang masih hidup untuk memandikannya. Dengan syarat yang wafat itu bukan orang yang mati syahid. Bukan orang yang mati syahid. Karena orang yang mati syahid tidak dimandikan. Wa ghusluhu fardu kifayatin, dan memandikan orang ya yang sudah wafat ini hukumnya fardu kifayah. Artinya wajib ya bagi sebagian ya kaum muslimin. Ketika kaum muslimin sudah memandikan, maka gugur kewajiban kaum muslimin yang lainnya. Wa ba'duhum lam ya'uddal ya al-mauta min asbabil ghusli. Akan tetapi ada sebagian ahli fikih ulama yang mereka berpendapat bahwasanya kematian itu bukan sebab mandi. Kenapa? Li'annahu wajibun ala ghairihi. Karena yang wajib mandi itu, yang wajib memandikan itu adalah orang lain, bukan mayatnya. Akan tetapi sepakat para ulama bahwasanya memandikan mayit itu wajib. Ya, itu wajib. Ini 3 hal yang ada pada laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang keempat, al-haidu, yaitu darah haid. Idza hadatil mar'atu tsumma tahurat wajaba 'alaiha al-ghuslu. Kalau seorang wanita ya mengeluarkan darah haid, ketika dia suci dari darah haid tersebut, maka dia wajib mandi. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-222, wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang darah haid. Qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah itu adalah darah yang kotor, darah yang najis, maka hendaklah kita menjauhi wanita, artinya jangan menggauli wanita ketika mereka dalam keadaan haid. Di antara hal yang terlarang dalam Islam adalah menggauli wanita dalam keadaan haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan jangan kalian mendekatinya ya berhubungan badan dengan dirinya sampai dia suci dari darah haid. Nah, ulama khilaf dari suci ini apakah harus mandi terlebih dahulu ataukah tidak harus mandi terlebih dahulu. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka sudah suci, maka kalian boleh mendatanginya dari arah manapun yang Allah perintahkan kepada kalian. Artinya di sini seorang yang haid, wanita yang haid, apabila terputus darah haidnya, berhenti darah haidnya, maka dia wajib mandi. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Habish ya, kepada seorang sahabiah bernama Fatimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aqbalatil haidah fada'is shalah. Tentang wanita yang istihadah, kalau datang darah haid maka tinggalkan salat. Wa idza adbarat faghtasili tsumma sholli. Apabila pergi darah haid ya, terputus darah haid, maka mandi dan salatlah. Artinya diperintahkan untuk mandi
setelah berhentinya darah haid. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, an-nifasu, yaitu darah nifas. Wa huwa damul khariju aqbal wiladati fa idan qata'a wajabal ghuslu. Itu darah yang keluar ketika persalinan, ketika melahirkan. Apabila darah tersebut, ya, kita akan bahas nanti dalam pembahasan tentang darah haid dan nifas. Kalau darah tersebut berhenti, maka kita wajib mandi. Ya, maka seorang wanita wajib mandi. Dan yang terakhir adalah al-wiladatu, kelahiran, persalinan. Karena terkadang ada yang melahirkan meskipun tidak mengeluarkan darah, ya. Walau bimudghatin, meskipun yang keluar itu adalah segumpal daging. Au alaqatin, atau alaqah, artinya ya dia mengeluarkan sesuatu dari janinnya. Walau waladatil mar'atu mauludan jafan lam yakhruj ma'hu damun wajaba 'alaiha al-ghuslu. Kalau seandainya ada wanita yang melahirkan seorang anak, seorang putra maupun putri, ya, dan janinnya itu dalam keadaan atau bayinya dalam keadaan kering yang tidak disertai darah sama sekali, maka dia tetap wajib mandi. Karena yang mewajibkan mandi bukan hanya darah nifas, tapi juga melahirkan. Ini adalah 6 hal yang mewajibkan mandi. Yang pertama adalah berhubungan badan, berjumpanya 2 kemaluan. Kemudian yang kedua adalah keluarnya air mani atau air sperma. Kemudian yang ketiga adalah kematian. Yang keempat adalah terhentinya darah haid. Yang kelima adalah terhentinya darah nifas. Dan yang terakhir adalah persalinan. Kemudian kita bahas tentang furudul ghusli, rukun-rukun mandi, atau hal-hal yang diwajibkan tatkala mandi, yang mandi junub maupun mandi besar maupun mandi wajib. Ya. Furudul ghusli isnani, kewajiban mandi itu hanya 2. Ya, rukun mandi hanya 2. Yang pertama adalah niyatu raf'il janabah, niat. Yang kedua adalah ta'mimu jami'i jasadihi bil ma', mengguyurkan air ke seluruh anggota badan. Jadi cara mandi gampang. Niat, kemudian mandi seperti biasa. Ini paling minimal dikatakan mandi wajib. Yang membedakan hanyalah niat, kemudian mengguyurkan ke seluruh tubuh. Kita bahas niat dahulu. Niyatu raf'il janabah. Apa niatnya? Ada beberapa niat yang boleh dijadikan niat ketika mandi wajib. Yang pertama adalah mengangkat junub, mengangkat janabah. Dia meniatkan mandi ini biar terangkat status junub yang ada pada dirinya. Yang kedua, istibahati, ya, mamuni'a minal ibadati biduniha. Yang kedua, dia meniatkan agar boleh mengerjakan ibadah yang dilarang kalau enggak mandi. Contohnya sholat, enggak boleh orang sholat kalau dia enggak mandi, kalau dia hadas besar. Au fardil ghusli, ya, atau dia niat yang ketiga, niatnya wajib mandi. Dia mandi dengan meniatkan karena saya wajib mandi. Saya wajib mandi karena saya hadas besar. Atau yang keempat, yang terakhir, auraf il hadatil akbari. Dia meniatkan untuk mengangkat hadas besar. Jadi ini 4 niat dalam mazhab Syafi'i yang diperbolehkan salah satunya. Niat mengangkat junub, niat untuk membolehkan ibadah yang enggak boleh kalau enggak mandi. Kemudian niat karena mandi itu wajib. Kemudian niat mengangkat hadas besar. Wa takunu inda awali fardil ghusli. Dan kapan niat itu muncul? Di dalam mazhab Syafi'i, niat itu harus muncul di awal ibadah, di awal guyuran air pertama. Jadi dalam guyuran air pertama itu diniatkan niat mandi di sana. Fa in nawa janabatan wa jum'atan hasola. Kalau misalnya ada seorang yang dia niat mandi Jumat, dia berhubungan badan di pagi hari Jumat, kemudian dia meniatkan kedua-duanya, ya, maka ini boleh. Jadi boleh dengan satu mandi, niat Jumat dan niat mandi junub. Ya. Wa inna wali ahadihima, tapi kalau dia hanya meniatkan satu saja, fahuwa lahu dunal akhor, dia hanya mendapatkan pahala yang dia niatkan saja. Misal dia mendatangin istrinya di pagi hari Jumat, kemudian dia mau berangkat sholat Jumat,
kemudian dia mandi wajib, dan dia hanya meniatkan mandi junub, maka dia hanya mendapatkan pahala mandi junub dan tidak mendapatkan pahala mandi Jumat. Ini dalam mazhab Syafi'i. Walau ahdatsa tsumma ajnaba kafal ghuslu al-wudu'a wal janabah. Kalau seseorang hadas, maaf misalnya dia buang air besar, kemudian dia mendatangi istrinya, kemudian dia mandi. Jadi dia memiliki dua hadas sekarang, hadas kecil dan hadas besar. Dia wajib mandi dan wajib wudu. Maka kalau dia mandi saja itu sudah mencukupi keduanya. Artinya dia nggak wajib lagi wudu, karena kalau kita sudah toharah dari hadas besar, otomatis hadas kecil pun terangkat. Itu rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua dari rukun mandi wajib adalah mengguyurkan air ke seluruh tubuh, ke semua anggota badan kita, dari kepala, tangan, badan sehingga kaki. Ta'mimu jami'i jasadihi bil ma' wa minhu sya'ruhu, di antaranya adalah rambut kita. Wa yajibu naqdul dhafairi in lam yasilil ma'u ila batiniha illa bihi. Dan kita wajib melepaskan kepangan atau ikatan jalinan rambut kita kalau memang karena jalinan tersebut, karena kepangan tersebut, air itu nggak sampai kepada kulit kepala kita. Ya. Wa yufa'an batini sya'ril ma'qud, akan tetapi dimaafkan ya kalau ya dia airnya yang memang ya bergelombang, ya airnya memang misalnya ikal ya, atau sehingga airnya mungkin nggak masuk ke bawah, ini dimaafkan karena dia tidak bisa melepaskannya karena emang bentuk rambutnya sudah demikian. Wa min basyaratihi allati yajibu ta'mimuha bil ma'i jilduhu wa alfaruhu. Dan di antara sesuatu anggota badan yang harus kita guyurkan dengan air itu adalah kulit kita dan juga bagian kuku kita. Wa dhahiru samagil udhunain, dan juga bagian ya luar telinga ya. Wa zahirul farjil mar'ati inda qu'udiha liqada'il hajah, dan maaf termasuk juga bagian luarnya kemaluan wanita ketika dia sedang duduk untuk buang hajat, itu juga termasuk bagian yang harus dibasuhi air. Intinya membasuhi segala anggota badan dari atas sampai bawah. Jadi harus diperhatikan teman-teman, karena ada anggota badan itu yang ya mungkin susah untuk disentuh dengan air, seperti misalnya ya berada di bawah telinga, di belakang telinga, atau maaf di bagian ketiak, atau maaf di bagian pusar dan semisalnya ya, di bagian-bagian yang melekuk biasanya, maka kita harus menggosok-gosokkan atau mengalirkan air ke anggota badan tersebut. Kemudian poin yang terakhir yang kita akan bahas pada hari ini adalah sunanul ghusli, sunnah-sunnah dalam mandi junub. Yang pertama adalah at-tasmiyatu, mengucapkan basmalah sebelum mulai mandi junub sebagaimana dalam wudu. Kemudian yang kedua, ghuslul yadaini ilal kafaini thalathan qabla an yudkhilahuma fil ina'i, yaitu membasuh kedua telapak tangan ya 3 kali kanan dan kiri sebelum dia memasukkan airnya kedua tangannya ke dalam bejana air untuk mandi. Kemudian yang ketiga al-wudu'u, secara sempurna berwudu. Jadi sebelum mandi disunnahkan, jadi sunnah. Jadi di antara pertanyaan yang paling unik adalah bagaimana cara mandi wajib. Mandi wajib itu nggak ada caranya, hanya mandi saja. Guyurkan semua air ke badan disertai niat. Mungkin yang ditanyakan bagaimana cara mandi wajib dengan sempurna. Ya, yang membedakan hanyalah diawali dengan wudu sebelum mandi, dan ada tata cara lainnya. Kemudian ghuslu ra'si thalathan, yang membasuhkan atau mengguyurkan air ke kepala sebanyak 3 kali. Yang kelima ghuslu sa'iril jismi, menuangkan air ke seluruh badan. Yang keenam adalku wal mula'walah, dalku artinya menggosok-gosokkan. Ya, jadi kita disunahkan ketika mandi menggosok-gosokkan badan kita ya. Ini termasuk sunnah dalam bermandi. Dan mualah artinya berkesinambungan
Ya artinya langsung, enggak separoh kemudian stop dulu kemudian separoh, enggak. Yang ketujuh, ta'ahudul amakinil lati fiha in itafun waltiwaun fi jismih. Ya, itu mencari-cari anggota badan, tempat-tempat ya yang susah untuk disirami air. Artinya ada lekukan-lekukan seperti maaf ketiak atau misalnya pangkal paha dan seterusnya. Ya, ini kita alirkan air ke sana biar semua anggota badan kita diguyuri dengan air. Dan yang terakhir adalah ya tathlithul ghusli, yaitu menyiram sebanyak 3 kali. Ya, jadi kanan 3 kali, kemudian ya ke tengah 3 kali, kiri 3 kali, atau kepala juga demikian. Intinya ya membasuh badannya sebanyak 3 kali. Ini diantara hal-hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya tentang furud, ya tentang furudul ghusli, tentang kewajiban-kewajiban untuk mandi. Demikian mungkin semoga bisa dipahami ya. Jadi intinya kajian kita pada hari ini, mandi wajib itu mempunyai 6 sebab. Sebab 3 itu laki-laki dan perempuan, yaitu berhubungan badan, keluarnya air mani, dan kematian. Kemudian 3-nya khusus wanita, yaitu berhentinya darah haid, berhentinya darah nifas, dan melahirkan. Kemudian rukun mandi wajib hanya 2. Yang pertama adalah niat, dan yang terakhir adalah mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Dan ada sunnah-sunnah mandi yang sudah kita sebutkan juga sebelumnya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.